Harlot-nya Qin di ban, Uranus-nya Randy juga di ban. Yap. Berarti emang sengaja diadu, jangan mainin hero power masing-masing. Ya, tapi aku mungkin lebih better ya kalau Cici-nya dilepas saja, tapi Chusin yang di-ban. Karena memang faktor kemenangannya tadi di Chusin juga. Ya. Karena opsi untuk EVOS apakah mau menggunakan Lancelot atau ada Yushin Ruby juga? Kayaknya Yushin lagi sih, entah kenapa aku ngeliatnya dengan ya balik lagi Hilda terus tambah lagi dengan Granger gitu loh. Early aggression udah ada, Yushin juga bisa ngebantu untuk damage di early gamenya. Kalaupun emang nggak di-ban, menurutku EVOS ini sangat-sangat punya chance tinggi ngambil Yushin kembali. Ya, tapi itu dia Lunox ya. Lunox. Yang menjadi power untuk Octa yang kita tahu semasa memang belum atau diapa-apain ini untuk Lunox-nya. Ini sudah menjadi pegangan untuk Octa itu sendiri. Tapi menarik untuk EVOS, mereka nggak prayo ke Albert atau ke jungle-nya. Jadi mereka lebih memilih untuk merespon apa yang sudah dipilih juga ya dengan Dewa sendiri. Ya, Seperti pengambilan dari Hilda ini untuk bisa menutup juga jalur dari Hayabusa. Menandakan memang hero pool-nya Albert tuh segitu luasnya sih, Iya, Om. Jadi betul. bisa menyesuaikan 4 rekan-rekannya atau menyesuaikan dari lawannya juga. Dan kembali kita ingatkan teman-teman, M7 tiket early bird sudah akan dijual nanti di tanggal 2 November. 2 November benar. Dan Akan ada potongan 20% ya. Dan Ya. yang paling penting tuh potongannya itu loh. Betul. Buat anak-anak kontrakan kayak saya itu penting sekali loh. Iya loh. Waduh, ada mantan player dari EVOS ya. Ini Jangan panik dong. ini Santai-santai Clover. Langsung keluar ya, ini habis ya kelihatan mirip ya. Clover ya. Mirip Clover ya. Ya, ini mirip Clover yang potong Brody Dimit bukan? Oh bukan. Oh bukan. Sorry. Beda ya Mas ya. Mirip Hafiz ya. Agak lebih kurusan itu di sini ya. Nah, ini dari Dewa ini. Sri Kandi dari Dewa United. Apa, Ji? Oh, ada Bu Guru di situ. Oh, Kayak aduh. pakai bajunya kayak Bu Guru. Oh iya loh. Kedasi ya. Iya. Mahal sekali. Tadi Wah, Ranger emas bisikin ke saya. Baru Apa ke tuh? Clover langsung one tuh yang di ban. Langsung KSN tadi. Kakak siapa nih? Siapa? Lu tadi? Kakak siapa nih? Gak boleh godain kayak gitu. Oh, nggak boleh ya? Nomornya boleh. berapa? Salah ya. One. Langsung. Ditutup. Mereka nggak mau bermain dengan adanya one. Yang mungkin nanti akan membuat maybe bersinar. Apalagi kalau ngomongin ke arah one juga. Ini nggak fit mungkin untuk EVOS ya. Dia butuh damage yang burst. Mereka juga tutup menuju ke arah Ruby. Padahal mereka yang bisa menggunakan Ruby. Ya. Tapi karena udah ada Granger. Jadi mereka tidak akan mau bermain lagi dengan adanya sosok dari Factor Call. Iya, tapi Terjawab situ. Kale aja di ban akhirnya. Dibanding dia harus dinaik. Hilangkan saya. kaliannya di ban. Cuman ngelihat dengan biningan dari EVOS nutupin One dan juga Ruby, entah kenapa aku mikir kayak antara tank ataupun fighter jungle kita bisa keluar nih untuk teman-teman dari EVOS dengan kemungkinan besarnya ya Ruby yang di ban ini lebih ke arah untuk memperpanjang team fight mereka sih. Kayaknya assassin deh. Dan satu, Kalau Assassin juga bisa sebenarnya. yang kita lihat di sini dengan ada pick lapu-lapu, kalau di Godland lagi, nggak apa-apa. Beda sama tadi. Ya, tapi lampunya Damage-nya cukup. Lampunya tapi kemungkinan besar ini di EXP sih. Kemungkinan besar ya. Dan EVOS apakah Lancelot yang dulunya Prime juga buat Albert akan diambil? Karena Om Wawa sejujurnya ingin melihat siapa Lancelot yang piawai dari Indonesia juga. Dari Region ID Yang paling terutama cekatan ya. Iya, belum kelihatan dari tadi. Ya. Ini hari ini kita bebas Lancelot ya. Not the only one Tapi bound by these Popeyes Popeyes dan- lagi untuk Randy. Apakah Lancelot harapan Om Wawa terjawab? Iya. Bisa sih buat kejar Lunox. Fredrin oh Lancelot ya tuh. Lancelot. Itu dia Lancelot. Jawabannya ya, One dan juga Ruby ditutup. Yap, terima kasih Albert. Iya, langsung kita akan mendapatkan show of strength dari Albert dengan Lancelot. Cuman kalau udah main kayak gini ya berarti EVOS ya ini mereka bakalan coba untuk maksimalkan kitingnya mereka nggak sih? EVOS ini lebih ke main teknikal aja sih, kayak secara laning juga mereka strong ya. Iya. Dari hero mereka bisa mengatasi apa yang sudah dipilih dengan Dewa sejauh ini, 4 hero-nya. Jadinya mereka masih kos-kos aja gitu loh. Iya, cuman ya kurangnya lah, bisa dibilang kurangnya dari tim EVOS adalah mereka nggak punya satu skill yang bisa membuat momentum maker gitu. Beda sama yang dimana Dewa itu masih punya grok untuk Ove sih. objektif di Lordnya dan juga Turtle ya menurutku. Oke, bentar. Hah, Joy? Joy mid atau Joy gold Bisa Joy mid, Lunoxnya di gold. atau Hayabusa di gold. Oma. Ya udah. Jadi Ya kalau sudah lah ya, kita lihat menurut aja nanti kalian, apakah ini akan cocok? Kalau menurut gua Hayabusanya bisa di arah gold sih. Iya. Sorry, Hayabusa di jungle, Joy-nya di XP. Joy atau Joy-nya oh ya Joy yang dulu ya, dulu Joy ya. EXP dulu Joy ya. yang dulu ya. Kalau menurut gua Joy EXP, lapunya gold, Hayabusa tetap jungle. Joy Vengeance berarti. Iya. Bisa jadi. Tapi Bisa kan- jadi Vengeance, bisa Kak. jadi. Tapi itu scaling banget nih untuk 3 hero dewa tadi tuh. Dari Hayabusa, dari Joy,
Butuh item. Ya udah, kita bakal menyaksikan langsung saja ini. So, para caster, take me to the lineup now. Yap, ini dia game yang kedua. Akan menjadi 2-0 atau 1 sama kira-kira nih, Ol. Wah, tapi kalau kita lihat ada kejutan dari draftnya Dewa United yang akan kita nantikan. Joy Hayabusa di dalam satu tim yang sama. Betul. Akan seperti apa ini kira-kira ya? Berakhir seperti apa? Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Alright. Dan munculnya Joy EXP Temporal Rain yang dibawa plus dengan Vengeance. Akan seperti apa lagi momen-momen yang bisa diciptakan oleh Kin ini untuk menyelinap ke belakang. Karena kalau kita lihat dengan Master Assassin Trill, emblem Assassin juga yang dibawa oleh Kin dengan Joy-nya. Yap, ini job desk-nya benar-benar emang harus mau nabrak Erlan sama Rondel aja nih ya. Iya, karena dari tadi mau main front to back susah ya. Betul. Kayaknya. Ini udah cari aja mungkin ya nyelinap, tapi mengetahui bahwa EXP-nya punya damage yang besar tapi tipis. Akhirnya rotasi dari EVOS coba untuk memainkan ke arah bawah, tapi Ray. Oke, dan sekarang Ki. Akankah berhasil untuk bisa menemani terus-terusan Ray yang sedang melakukan farmingan? Yap, dan lagi-lagi ya Mueza yang memang nemenin Ray juga, dia nggak aman karena dari tadi di center terus merondel. Yang menjadi jawaban kenapa Chusin diprioritasin. Iya, dia Gimana batu terus di center, lagi bikin batu bacan, nggak batu Waduh. akik ini. Iya benar, bisa jadi gitu. Tapi memang dari tadi susah banget sih Mueza untuk cari momentum karena dirinya pun susah banget untuk bertahan. Mempertahankan HP-nya pun berat. Yep. Tapi melihat bagaimana kali ini Dewa United, mereka membawakan adanya Ray dengan Hayabusa. Dan di game pertama kita nggak ngelihat adanya efek dari Retribution ya, tapi Ki. Halo. Oke, langsung diajar, Quad Shadow keluar. Sebuah informasi untuk kali ini. Yap. Wait, balik lagi. Kaget. Kaget ya. Tapi Ray nggak ada Quad Shadow yang harusnya ini nggak bakal ada tabrakan yang terlalu jauh juga dari Ray-nya. Dan memilih untuk merelakan saja turtle yang pertama. Karena Mueza lihat, dia mau screening aja. Yo, Oh, lihat tuh Mueza disenterin terus sudah kayak giok dia di situ. Hey, first blood menjadi milik dari Randy. Dan kesempatan terbuka lebar untuk bisa mendapatkan tertentu menilainya berhasil sudah mendengar tertentu tersebut. Sementara sekarang Joy, apa yang akan terjadi? Kin tidak bisa kabur. Yap, dan ini Chusin masalah banget sih dari game pertama. Yap. Siapapun dipegangin terus menerus. Dan sekarang Wah, lihat tergetok sekarang Ray-nya. Ray mau kabur ke arah mana? Ray mendapatkan sebuah backup tadi dari Mueza. Dan sekarang Quad Shadow Phantom Shuriken ada satu lagi. Shadow kill. Hey, Ray masih memaksakan keadaan. Balik lagi. What? tapi ada Okta sih, Oktanya dikejar. Okta, satuin lagi. Okta, apa yang akan terjadi? Apa sebenarnya ini? Gak ada Brilliance of Order, Pak. Dia gak bisa kemana-mana lagi dari Okta. Dan kita udah tahu gimana gameplay Hilda dari Ki. Ingat, season 12. Kairi beda level 4. Ya, Itu gara-gara Hildanya Gara-gara. Ki. betul. Ditempelin, ditemenin. Selalu menjadi best companion untuk Hildanya Ki yang emang dari tadi ngeganggu. Tapi karena nggak sendiri, di belakangnya selalu ada Rondel juga yang nge-backup. Tapi dari kita ngelihat dari Dewa United, mereka terlihat bagaimana belum sinkron. Iya. Untuk di game ini ya, kayak tadi ada yang maju satu. Muezanya juga dari tadi susah banget buat create moment sih. Bisa dibilang sejauh ini sampai dengan menit 3 nih ya. Kalau mungkin bahasa kasarnya, gerakannya aneh-aneh. Ul. Aneh-aneh gerakannya. Oke. Sampai menit 3 nih, 3-4-5. Nggak tahu nih kita ke depannya. Oke. Apakah mereka udah langsung auto balik lagi menuju performanya atau tidak? Kita lihat sama-sama ya, karena melihat bagaimana kali ini dari EVOS masih dalam keadaan yang cukup unggul. Lagi-lagi, ini belum ada yang bisa menyentuh Albert sama sekali, tapi ada game fake by GoPay. Sang penembak jitu, Erlan menjadi pemain Granger dengan win rate tertinggi di MPL season 16 dengan 11 kali pick. Win rate-nya 90%. Ini dia, langsung kita sebut King Erlan nih ya. Boleh. Tembak-tembak King Erlan gitu kan. Sedap. Lah, mau gimana? Win rate-nya 90 Win ya. rate 90. Wehey, take Johnny Jones berhasil dikeluarkan. Sementara sekarang Rondel menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Randy masih sempat untuk bisa melakukan sebuah aksi balasan. Walaupun di-crack oleh dua orang sekaligus. Kinya terjebak, Kinya sendirian. Kinya masih menyerang ke arah dari Ray. Akankah berhasil untuk bisa mengusir ke arah beberapa player tersebut. Tapi ternyata tidak. 4 player tadi jauh lebih unggul. Yap, itu dia inisiasi yang akhirnya mantap bisa dilakukan oleh Mueza. Oke, Albert, 1v1 situation. Sementara sekarang Vengeance langsung diaktifkan. Albert, ada Tom
Albatros kembali dengan satu punchernya, tidak mau memaksakan keadaan. Yap, dan dengan mendapatkannya juga kesempatan dari Dewa untuk secure ke arah Turtle, ini ngebuat dari goldnya yang tadi sempat dipimpin EVOS udah mulai perlahan dikejar. Momentum yang diciptakan oleh Moeza menjadi harapan untuk Dewa sekarang. Lah, tuh lihat. Nah, masalah yang tadi pas kena tabrak Rondel kan yang kena. Bener, di center terus ya. Bentar lagi jadi cincin ini bener. Oke, center lagi. Center lagi. Harus perhatikan kaki nih, tapi Oke. Randy masih cukup kuat di bagian bawah. Oh, ini juga hero nyaman buat Okta ya, tapi kayaknya terlalu banyak kejadian di sisi-sisi yang berbeda, Pak. Iya loh, atas bawah semuanya ada aja kejadian. Dan Ki berusaha untuk bisa menahan Moeza agar tidak bisa mendekat ke arah dari Maybe. Oke, tragedi seperti apa lagi yang akan kita lihat? Karena 3 versus 2 di arah top, EVOS juga nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya untuk bisa mendapatkan turret. Karena di bottom lane Kinnya sedang mendorong. Yap, Kin sedang mendorong, masih ada Albert. Masih ya, langsung diusir mundur. Belum ada turret yang hancur, aman lagi. Turun lagi tensinya. Tapi yang perlu diperhatikan kembali adalah bagaimana dari EVOS ini nggak punya hero yang bisa kita katakan tahan badan terlalu banyak ya. Yap. Oke, sementara Kin, balik arah langsung. Balik kanan, gerak. Yap, gak jadi ya. Terlalu bahaya, weh. Yoi, apa yang terjadi di depan beda? Randy kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Walaupun masih ada pasif tapi tidak sempat. Mulai seperti Dewa menemukan ritme permainan mereka. Yap, dan itu dia ya. Bagaimana Okta bisa membuat akhirnya dari Randy pun babak belur. Di saat adanya Infernal Pursuit yang dibuka. Langsung aja kena burst dari Chaos Assault. Dan itu ngebuat dari Randy dari tadi bisa maju, tapi hampir gak bisa pulang. Yap. Erlan masih santai deh ya. Yap, masih bisa melawan farmingan bebas. Dan Turtle sesaat lagi muncul. Tapi Erlan belum se-snowball tadi ya. Ya. Masih sibuk aja di laningnya, farming sebanyak-banyaknya dulu. Tapi modal Skypiercersnya udah ada dan mungkin sekarang Erlan udah bisa diajak untuk team fight. Yap, Erlan sudah join ke dalam pertempuran. Sementara sekarang Maybe Brave Fighter tadi langsung lompat ke depan. Belum lagi Kin mencoba untuk bisa mengatakan damage yang maju ke tempat yang jauh lebih mengerikan lagi. Rondelnya pun langsung terusir jauh ke area belakang Rondel. Damage-nya terbagi, masih selamat. Walaupun Shadow Kill udah langsung dikeluarkan sementara di tempat yang lain. Maybe-nya pun menjadi korban. Erlan sudah mendapatkan satu stuck di dalam tubuhnya. Yap, karena belakangnya juga diacak-acak sama Ki, lihat. Oke, Ki sendirian. Ki terjebak. Ada 2 player tapi backupan hadir. Selamat Ki untuk kali ini. Yap, tadi juga ada tectonic charge dari Moeza yang ternyata belum mengenai target yang diinginkan ya. Yap. Agak sedikit Wah, miss. ini dia Kin. Ini dia tugas sebenarnya Kin. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya. Bersama dengan Vengeance. Itu dia tugas sebenarnya dari Kin. Mission complete. Tapi ada flicker langsung dikeluarkan pula Kin. Masih selamat. Yap, terlalu lincah Joy dari Kin. Sehingga flicker dari Roundel pun gagal untuk bisa mengejar ke arah dirinya. Tapi kita tahu bagaimana Granger ini lemah ketemu sama Joy. Yap. Terlalu lincah dengan Granger yang tembaknya satu arah. Sebenarnya tadi juga mau nembak bingung kan Vengeance aktif. Dan Bingung. serba salah nih sementara Turtle. 4 lawan 5. Erlan akankah join secepat mungkin, namun untuk sekarang Turtle-nya berhasil dapatkan oleh Ray. Pertempurannya kembali terpecah, Kin menjadi korban tapi Kin langsung dibalaskan oleh Erlan. Bahkan sekarang Randy-nya masih mencoba untuk bisa mengejar ke arah beberapa player. Moeza lepas tapi masih ada Maybe. Wah, dan Kinnya juga ini build Joy kekebalan ya. Menggunakan concentrated energy Oracle. Menjadi item keduanya. Yep, diusir ini. Maybe dipaksa diusir kah? Enggak ternyata. Waduh, oke. Dan sekarang udah mulai netral lagi keadaannya. Dewa berhasil untuk mengejar. Wah, lompat oke. Ada flicker, tadi langsung dikeluarkan dan berhasil. Solo kill. Mendapatkan karena Erlan. Di mana Erlan belum ada flicker, hanya ada Rondo tadi guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Yap, dan solo kill dari Maybe untuk tumbangnya Erlan. Dan sekarang Erlan gak dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya. Pertama, frontliner mereka gak setebal tadi. Yap. Kedua, ini udah ada hero yang bisa nyelinap masuk ke belakang. Betul. Belum lagi nanti Okta sekalinya dapat momentum ini damage-nya ampun-ampunan loh ini. Yap, itu dia. Karena kalau kita ngelihat Oracle menjadi item kedua untuk Kin, mungkin item ketiga bisa ke Blood Wings. Sementara dengan Okta yang juga punya Skypiercers, ini menjadi sebuah asuransi juga nantinya untuk bisa nge-burst down Randy dan Ki. Oke, terjebak Kia. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi coba lihat ada 2 orang tadi mencoba untuk bisa mengejar. Dan berhasil mendapatkan Ki. Yap, sebuah senjata rahasia ya ternyata yang dikeluarkan oleh Dewa berimpact dengan begitu manisnya. Joy EXP Vengeance ini kuat banget Betul. ya. Nah itu tadi Ul, kita tadi mengatakan menit 3, 4 sampai 45 detik. Ya. Gerakannya masih aneh-aneh. Oke. Tapi
3 menit 45 detik ke atas, udah sinkron mereka. Udah terkonsep. Udah terkonsep. Oke. Udah mulai kembali Dewa. Mungkin di awal kayak masih sibuk di lane masing-masing juga. Yap. Masih mengadaptasi lagi dan meraba seperti apa gameplaynya akan dibawa oleh Dewa United. Dan sekarang Muezanya juga lebih leluasa semenjak roundel-nya nggak sebebas tadi. Ya. Roundel dari game pertama kita lihat megangin Mueza terus-menerus. Dan sekarang roundel agak sedikit overthinking karena ada Kin yang bisa menyelinap masuk. Ada Ray juga yang menjadi jawaban ataupun counter untuk seorang Chusin. Oke, berhasil tadi Alberto bisa mendapatkan cara purple buff-nya. Sementara sekarang Lord berhasil diambil oleh Dewa. Yap. Wah, ini sebuah adaptasi draft yang begitu manis ya dari Dewa United. Betul. Dan juga masalahnya kalau memang ini udah dipersiapkan, ini eksekusinya baik banget loh. Dan Okta sudah selesai dengan sebuah Divine Glaive. Wow, akan semakin pedih lagi. Waduh, rondelnya ketinggalan rondel. Crimson Bacon dikeluarkan tapi damage-nya terbagi. Yap, Flicker, Crimson Bacon, 2 resource terbuka. Dan lihat Kin terlalu leluasa tanpa adanya single target lock. Oke, menuju Kin. ke arah seorang Joy. Ini lagi dangdut keliling tadi, Waduh. nyanyi dan Waduh, bahaya. Boson ya. Oke, tapi ada satu tectonic charge. Ready-nya down. Maka dari Tondros yang connect karena 3 player sekaligus begitu baik dan Kin. Tumbang di tempat yang lain. Yap, akhirnya ya ada 1 poin kill lagi yang bisa diciptakan oleh Erlan untuk bisa menumbangkan ke arah Kin. Tapi pressure dari Dewa sekarang yang harus dihadapi oleh EVOS. Outer middle turret memang masih dipertahankan tapi inner bottom turretnya bakal coba untuk kembali dibuat adanya pertahanan diri dari EVOS dengan mengusir ke arah Lordnya. Yap, sementara sekarang maybe Brave Fighter terpaksa langsung dikeluarkan tapi Albert yang terjebak. Albert terjebak. Albertnya berhasil langsung dibungkam dan juga dipulangkan. Sementara sekarang Ki, satu chaos assault yang ngikut. Yap, karena itu juga ada Sky Piercers di tubuh dari Okta menjadi eksekusi yang begitu mematikan. Membuat dari Ki pun tidak bertahan lebih lama lagi. Ini dia, Angin segar Angin berhembus segar. untuk Dewa United. most improved player kita ya. Sudah Okta menunjukkan kelasnya Okta. Sokta ya. Oke, ada satu tectonic charge. Gak connect tadi karena siapapun. Sebentar sekarang. Shadow kill bagian belakang. Erlan yang berhasil langsung dibuka habis-habisan. Dan satu korban lagi. Dewa bergabung. Dewa membalaskan game yang kedua. Dan menyisakan Ki sendirian. Albert baru saja spawn. Tapi pressure dari Dewa tidak akan berhenti. Yap. Albert. Apa yang akan bisa dilakukan oleh dua orang? Sementara masih ada 5 player kali ini dari Dewa yang bersiap untuk bisa melumat habis pertahanan EVOS. Oke. Base turret mid lane bakal coba untuk ditabrak lagi. Tapi Dewa nggak mundur. Yap, itu dia ada penta execution. Maka tadi terlihat baik di switch-nya begitu mengerikan. Sementara itu dari Albert mencoba untuk bisa menghilangkan karena satu wave minion akan masuk lewat bawah. Dan sekarang ada serangan bayang akan langsung dilakukan oleh beberapa pemain dari EVOS kah? Dan tidak ternyata. Yap. Walaupun Dewa agak sedikit overextend ya di momen tadi. Tapi memang Albert yang bisa mendistract. Mengejar lagi ke arah bawah. Dan akhirnya Dewa berhasil untuk mundur setelah menghancurkan 2 base turret milik dari EVOS. Tapi kita lihat bagaimana keadaan berbalik. Roundel, Erlan yang selalu ditarget terus menerus. Adanya 2 assassin tanpa adanya single target lock. Ini bakal jadi PR buat EVOS sih. Tuh lihat tuh Kin tuh. Mau konser tunggal ya terus. Coba Sonhork dia di situ. Iya. Kenceng. Tapi dengan adanya Lord yang sebentar lagi juga akan kembali muncul. Akan seperti apa setup yang bisa dilakukan karena secara initiator Dewa United jauh lebih menjamin dengan hadirnya Mueza dan juga Maybe. Yap. Loh, itu coba lihat tuh. Kimura. Kimura. Kimura hadir ya. Iya. Ternotis. Ternotis kamu Kimura. Iya. Yap. Sementara sekarang pemain dari Dewa benar-benar menguasai area dari Lord. Tidak ada celah Gak ada. untuk EVOS bisa mendekat. Karena bahaya banget sih. Mereka nggak punya hero counter initiate lah bisa kita katakan. Ya. Jadi perlu diwaspadain bagaimana pergerakan dari Mueza dan Maybe. Dan akhirnya Albert yang tadi show untuk clear ke arah atas. Menjadi momen untuk Dewa United bisa secure Lord. Dan kalau kita lihat 9 turret dari Dewa United masih berdiri kokoh. Berdiri kokoh, tidak ada yang tumbang. Ya. Gak ada. Teropos-teropos dikit adalah. Ada lah ya. Dikit lah ya. Dikit. Tapi so far ya masih berdiri semua. Dengan 6.700 perbedaan gold sekarang. EVOS butuh berapa momen untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena kalau kita bicara lagi tentang bagaimana frontliner yang ringkih dari EVOS.
Ini bakal jadi enak banget nantinya Okta untuk bersedan depannya. Kin ngelinap masuk ke belakang sama Ray-nya. Oke, Erlan masih berusaha untuk bisa menghilangkan langsung arah dari lot tersebut dan sudah mulai masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Dan sekarang ada sebuah serangan tadi dilakukan. Mighty Swing-nya mereka terusir sementara sekarang Kin mengambil peranan. Dia konser tunggal dan selesailah sudah. Game 1 sama. Dewa United menyamakan kedudukan dengan draft yang hampir sama untuk EVOS. Jawabannya telah ditemukan. Jawaban telah ditemukan. Joy EXP yang menyelinap masuk dengan build defensif juga. Vengeance menjadi masalah untuk hero backline dari EVOS. Luar biasa adaptasi yang dimiliki oleh Dewa ya. Mereka berpikir keras, mereka cari counternya seperti apa, mereka cari caranya untuk masuk seperti apa. Wow.